Cek cek, suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah ya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih untuk semangatnya dan sudah bergabung dalam kegiatan pelatihan pada pagi hari ini. Untuk tema belajar kita pada pagi hari ini adalah Introduction to NoSQL MongoDB yang akan disampaikan oleh Mas Miftah Purahmat. Beliau adalah seorang software engineer akar makna. Udah sih itu briefingnya tadi cuma kayak gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebentar. Sebelum itu, Mas Miftah sudah siapkah? Siap, Mas Halo, Mas Aslul. Miftah. Siap, baik. Ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara pada pagi ini. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, semoga pelatihan pada pagi hari ini berjalan lancar ya. Berdoa, dipersilahkan. Baik, cukup. Dan sesuai tema pada pagi ini ya, monggo Mas Miftah, waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih. Oke, makasih Mas Ulul ya. Nanti mangganya disisakan satu Mas buat saya. Siap. Oke, sebentar. Saya coba share dulu. Apakah slide saya udah terlihat rekan-rekan? Udah. Udah ya. Oke, siap. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua, peserta pelatihan gratis ya. Jadi ini mungkin kegiatan ini terselenggara atas bantuan dari Sobat Eno gitu ya, selaku provider training ya Mas ya, IT. Terus di sini kebetulan saya mewakili dari Akar Makna ya. Jadi mungkin mohon izin memperkenalkan sekilas profil Akar Makna gitu ya. Di Akar Makna itu adalah semacam software house gitu ya. Cuman mungkin kita bergeraknya secara remote Mas. Jadi mungkin kita membantu dari beberapa partner kita gitu ya. Jadi memang prinsip kerja kita adalah remote gitu ya. Jadi kalau ketemu itu saat event-event penting kayak gitu ya. Dan mungkin di sini mungkin saya selaku software engineer gitu ya. Mungkin mohon izin mau sharing gitu ya terkait dengan materi MongoDB. Cuman sebelum kita bahas ke sana, kita akan sedikit mengenal NoSQL gitu ya. Mungkin dari bocoran dari tim Sobat Eno ya, saya bocorkan dulu nggak apa-apa Mas ya. Jadi mungkin ini adalah serangkaian kegiatan gitu ya untuk saya yang pertama. Jadi nanti kita ada seri gitu ya, seri untuk pelatihan gratis Sobat Eno bekerjasama dengan Amikom Solo gitu ya. Kebetulan ini kita sebagai di Sobat Eno nih ya, sebagai sponsor gitu ya, sponsor dari acara FESMA. Untuk yang pertama ini mungkin saya untuk yang MongoDB selaku database-nya gitu ya. Nanti untuk seri berikutnya itu ada pembuatan API gitu ya, pembuatan API dengan MongoDB, nanti menggunakan Laravel gitu ya. Lalu selanjutnya yang terakhir itu adalah membuat aplikasi mobile dengan React Native, memanfaatkan API yang sudah dibuat. Jadi mungkin saya membantu panitia mohon izin menyampaikan ya nanti kalau teman-teman yang ikut di sini nanti mungkin boleh join event berikutnya. Ini di hari Sabtu ya, mungkin di pekan depan nanti di hari Sabtu mungkin nanti akan ada info dari panitia juga kayak gitu. Mungkin kalau sesi saya hanya di sini saja gitu ya, nanti saya coba sampaikan sepengetahuan saya, mungkin kita nanti ada sedikit diskusi. Mungkin itu infonya ya Mas. Paslon ya, mohon izin tadi saya izin menyampaikan. Biar Siap, nanti terima kasih Mas. teman-teman di sini tetap berlanjut gitu ya harapannya gitu ya. Jadi ada serinya gitu ya, jangan sampai di MongoDB tok gitu ya. Oke, mungkin udah siap ya untuk materi ya. Jadi kita nyantai saja.
Nanti kalau mau diinterrupt saat apa nanti namanya saya menyampaikan ya boleh gitu ya. Nanti kita nyantai saja lah. Saya juga di sini mungkin materi yang sampaikan masih basic. Barangkali teman-teman di sini ada yang lebih jago gitu ya, sudah implementasi gitu ya. Saya mohon izin untuk menyampaikan lebih dahulu. Oke, mungkin untuk judul kita kali ini adalah Introduction to NoSQL MongoDB gitu ya. Oke, oke. Mungkin kalau kita tadi ya secara judul kan ada kata NoSQL gitu ya. Nanti NoSQL itu apa sih gitu ya. Teman-teman udah bisa menebak ya, no gitu ya. Berarti kan bukan gitu ya. Jadi kalau NoSQL itu mungkin ada yang menyingkat sebagai not only SQL. Saya tidak tahu terminologi aslinya gitu ya. Cuman udah dikenal NoSQL ya bukan SQL gitu ya. Jadi kalau kita berbicara database, terutama sistem relasi database itu ya, RDBMS, Relational Database Management System gitu ya. Itu kan kita mengenal istilah database gitu ya. Ada istilah tabel, kolom gitu ya. Di NoSQL mungkin istilahnya tidak seperti itu gitu ya. Tapi tetap aja dikenal istilah database gitu ya. Jadi memang NoSQL ini tujuannya memang untuk mengelola data gitu ya. Mengelola data dengan konsep skema yang lebih fleksibel gitu ya. Jadi kalau kita berbicara nanti RDBMS, nanti saya coba saya share di slide berikutnya gitu ya. Nah, NoSQL ini sebenarnya sudah mulai digunakan gitu ya. Sebenarnya kalau berbicara sejarah itu mungkin konsep NoSQL itu udah lama gitu ya, dari 1970. Cuman mungkin pada waktu itu RDBMS yang merajai ya. Bisa dilihat dari database kayak Oracle itu kan sebagai database yang powerful dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Mungkin seiring dengan perkembangan zaman gitu ya, perkembangan database kembali ke konsep yang apa ya istilahnya secara performa lebih cepat gitu ya. Nanti kita lihatlah setelah ini. Beberapa perusahaan yang menggunakan mungkin contohnya kayak Google dan AWS. Jadi beberapa layanan di AWS itu sudah menggunakan database yang menggunakan konsep NoSQL. Oke. NoSQL mungkin tadi sudah berkembang secara cepat ya. Jadi karena dipegang oleh beberapa perusahaan besar gitu ya, kayak Google, AWS gitu ya. Jadi memang arahnya nanti data kan akan menjadi data yang besar gitu ya. Atau mungkin teman-teman mengenal istilah big data gitu ya. Nah, arsitektur yang digunakan itu sebenarnya mengarah ke arsitektur yang mirip dengan NoSQL gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, mungkin sejarahnya kayak gini ya, secara umum gitu ya. Kalau kita berbicara RDBMS itu kan mungkin lebih dulu dikenal gitu ya. Lebih dulu dikenal oleh kita. Mungkin saat saya kuliah juga mungkin database yang diajarin mungkin MySQL, terus SQL Server dan Oracle gitu ya. Mungkin kalau sekarang mungkin Oracle sudah jarang terdengar ya di rekan-rekan ya. Cuman walaupun begitu Oracle masih existing kok. Jadi tetap punya layanan juga gitu ya. Cuman memang tidak seperti dulu gitu ya. Kalau yang memang paling terkenal kan memang MySQL, MariaDB gitu ya. Nah, ini tadi kita ngelihat ngeruntut ya dari timeline waktunya gitu ya. Kita mulai dari 1990 itu kan memang yang paling berkembang adalah RDBMS gitu ya. RDBMS itu kan mungkin tadi udah saya sampaikan di awal itu kayak relasi ya, relasi tabel itu ya. Jadi strukturnya itu udah jelas gitu ya. Nah, nanti perkembangannya adalah saat data itu yang dibuat atau disusun itu lebih banyak, itu memerlukan suatu konsep ya. Nah, di sini ada yang namanya data warehousing gitu ya. Jadi kalau data warehousing itu adalah kayak mengumpulkan banyak database gitu ya. Banyak database itu kan berarti penyimpanan juga gitu ya. Kita ada mekanisme penyimpanan, mungkin tadi saya sempat singgol istilahnya big data. Nah, salah satu produk big data itu adalah Hadoop gitu ya. Hadoop itu secara konsep itu dia menggunakan yang namanya dokumen database gitu ya. Jadi gampangannya itu adalah kayak teman-teman kayak nulis apa ya file di TXT gitu ya, Notepad. Itu kan sama aja kita menyimpan data ya sebenarnya. Nah, konsepnya kayak gitu sih. Jadi kayak Hadoop itu kayak nulis aja di file gitu ya. Dia masukkan nilainya gitu ya. Cuman kan kalau kita mengenal istilah di database itu kan ada namanya kayak kolom gitu ya. Kolom gitu ya. Jadi ada kolom yang berada di tabel. Nah, data itu kan sebenarnya eh,
mengisi dari kolom-kolom tersebut kan. Makanya mungkin cara penulisannya bisa jadi ya tadi kolomnya apa, isinya apa kayak gitu ya. Nanti saya lihatin seperti itu. Lalu konsep big data ini kan juga terus digandrungi ya karena kan saat ini memang data itu bisa kita olah gitu ya menjadi ada yang mengatakan new oil gitu ya atau mungkin tambang baru gitu ya. Jadi kalau kita sebenarnya mempunyai data yang banyak atau mungkin perusahaan itu memiliki data yang banyak itu bisa kita olah sebenarnya. Bisa kita olah, bisa kita temukan pola-pola gitu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu ya kayak perusahaan Gojek gitu ya. Gojek terus Grab itu kan mungkin transaksinya dia banyak sekali gitu ya. Dari pembelian apa namanya makanan terus mengantar ke suatu tempat gitu ya. Itu kan datanya kan banyak gitu ya. Karena itu hampir digunakan oleh berapa juta pengguna. Nah, saat data itu banyak, sebenarnya kita bisa melakukan apa tadi namanya analitik ya. Jadi kan kalau di DBMS itu sebenarnya ada namanya OLAP di sini ya. Data warehousing itu nanti bisa dilakukan analitik untuk menjadi suatu insight gitu ya. Kalau di big data juga ada gitu ya. Jadi cuman mungkin secara mekanisme atau engine-nya itu beda. Nah, konsep dokumen base ini bisa kita gunakan juga untuk kita membuat suatu penyimpanan data. Terutama mungkin teman-teman saat di kuliah itu kan diajarin ya membuat aplikasi gitu ya, entah berbasis desktop, mobile, atau mungkin web. Itu kan membutuhkan penyimpanan database ya. Nah, biasanya itu kan ya istilahnya teman-teman gunanya adalah MySQL gitu ya. Nah, itu sekarang memungkinkan kita untuk mengganti opsi dari MySQL tadi itu menggunakan NoSQL gitu ya. Jadi itu bisa menjadi alternatif. Makanya kita nanti perlu mempelajari sebenarnya apa sih NoSQL gitu ya. Kenapa kita bisa menggunakannya kayak gitu. Nah, salah satu produk dari NoSQL terutama untuk dokumen itu adalah MongoDB gitu ya. Oke, ini mungkin contoh struktur ya. Struktur kalau kita berbicara SQL dan NoSQL gitu ya. Kalau SQL mungkin kita udah tahu bahwa saat kita membuat suatu perancangan tuh biasanya ada yang dikenal namanya relasi ya, relasi tabel gitu ya. Makanya konsep yang dibangun adalah relasional. Lalu untuk tadi yang saya sebutkan tadi untuk konsep yang banyak database kita bisa menggunakan yang namanya analytical atau OLAP gitu ya. Jadi data yang struktur tabel atau database yang banyak tadi bisa kita lakukan analitik. Nah, di seberang kanan ini ada yang namanya NoSQL gitu ya. Di NoSQL ini ada beragam tipe gitu ya. Jadi ada yang namanya key value gitu ya. Konsepnya key value berarti key ini isinya apa gitu ya. Terus ada juga namanya column family, mungkin belum kita bahas gitu ya di sini. Key value juga belum kita bahas. Lalu ada yang namanya graph. Mungkin kalau graph itu contohnya kayak teman-teman apa ya pernah gunain Facebook atau bukan generasi Facebook gitu ya atau mungkin LinkedIn gitu ya. Jadi konsepnya itu kan kita bisa tahu ini berteman dengan siapa gitu ya. Kita punya teman bersama siapa. Nah, konsep itu bisa istilahnya menggunakan database dengan tipe NoSQL yaitu Graph gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti membangun jejaring, sebenarnya kan pilihannya kan kita harus melihat database kita disusun seperti apa. Ya, pendekatan yang paling dekat kalau melihat kayak gini berarti mungkin Graph gitu ya. Oke, lalu yang akan kita gunakan itu menggunakan strukturnya adalah dokumen gitu ya. Kalau kita lihat dokumen ya konsepnya seperti ini ya. Ada kayak penghubung juga nih dari node ya. Node atas bawah. Mungkin istilahnya di sini adalah parent dan ini ya child gitu ya. Jadi anaknya itu terhubung dengan parentnya. Oke, ini secara struktur. Jadi teman-teman udah punya gambaran ya. Berarti kalau secara SQL dan NoSQL itu ada beberapa jenis gitu ya. Mungkin kalau SQL cuman teman-teman tahunya satu relasi gitu ya. Kalau NoSQL itu ada beberapa gitu ya. Mungkin di perkembangannya bisa jadi lebih dari 4 gitu ya. Cuman yang saya sampaikan ada 4 di sini. Oke, ini selanjutnya kita mencoba melihat perbandingan gitu ya. Perbandingan antara SQL dan NoSQL gitu ya. Jadi kita tadi udah melihat istilahnya adalah relasional gitu ya. Nah, kalau NoSQL konsepnya adalah non relasional gitu ya. Kalau kita berbicara SQL, anggap aja SQL itu MySQL gitu ya, buat teman-teman biar bisa lebih enak membayangkannya.
Jadi kalau kita berbicara MySQL di sini kan saat kita membuat suatu tabel itu kan struktur udah kita definisikan ya. Mungkin teman-teman terbiasa menggunakan create table apa gitu ya. Strukturnya misalkan integer, ID transaksi gitu ya. Terus mungkin nama apa ya, nama customer, tipenya adalah varchar gitu ya. Terus apa mungkin eh, nama barangnya apa, tipenya mungkin bisa jadi varchar juga gitu ya. Lalu mungkin jumlah bayarnya itu integer. Nah, itu kan struktur yang udah ditentukan. Jadi atau istilahnya itu sudah terstruktur lah. Nah, kalau di NoSQL itu bisa jadi kita tidak perlu mendefinisikan strukturnya gitu ya. Yang penting ada wadahnya dulu lah. Nanti strukturnya itu bisa kita eh, bangun saat kita mengisi gitu ya. Mungkin di sini istilahnya adalah semi structure ya. Kalau benar-benar tidak terstruktur itu mungkin ya susah kita olahnya. Jadi mungkin kalau kita berbicara data itu kan teman-teman bisa lihat banyak ya. Misalkan kayak teman-teman itu ini generasi apa ya? Media sosialnya. Instagram atau generasi TikTok. Dari Instagram kan gambar ya, TikTok itu adalah video. Terus mungkin generasi saya dulu memang awalnya Facebook gitu ya. Jadi kalau kita nulis unek-unek itu dulu di Facebook sama Twitter lah. Nah, itu kan sebenarnya saat kita ngirim status itu kan data ya, data unek-unek lah, data unek-unek, data bisa perasaan curhat gitu ya. Nah, itu kan tidak punya bentuk ya. Jadi kan kita kadang nulis SPOK, SPO atau mungkin strukturnya nggak jelas. Tapi kan intinya itu adalah data dengan wujud teks. Nah, itu unstruktur gitu. Kalau NoSQL ini tidak benar-benar kayak gitu. Jadi memang ada strukturnya, mungkin tidak seperti yang di MySQL atau SQL lainnya. Jadi sudah didefinisikan dulu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada masalah flexibility ya. Kalau SQL itu ada strict schema, taruh yang NoSQL itu dynamic schema. Ini nggak perlu kita bahas gitu ya. Lalu ada secara transaksi, itu konsep yang dianut oleh SQL adalah ACID gitu ya. Kalau yang bukan AC.id ya, ACID itu aja lah saya nyebutnya. Lalu NoSQL bisa menggunakan base gitu ya, BASE gitu ya. Mungkin ada yang menggunakan ACID juga. Nanti akan saya jelasin dikit lah terkait dengan ACID sama BASE ini ya. Lalu untuk konsistensi mungkin kalau kita lihat SQL itu termasuk kuat ya, karena kan sudah ada kaitannya dengan struktur tadi ya, karena konsisten. Strukturnya misalkan kita definisikan strukturnya itu ada 6. Ya berarti dia akan selalu 6 gitu ya. Walaupun mungkin bisa jadi isinya itu 0 gitu ya. Tapi kan secara data itu dia ada 6 walaupun tipenya 0. Nah, kalau di sini itu bisa jadi strong, bisa jadi kurang gitu ya. Karena tergantung dari pengisiannya. Misalkan anggap saja kayak gini lah. Kalau kita mau ngisi data NoSQL contohnya apa ya? Misalkan survei lah. Data survei itu bisa jadi ya. Survei kan terkadang ada kejadian yang memang kita itu bisa jawab, ada yang enggak gitu ya. Nah, saat kita menggunakan konsep NoSQL di sini, itu yang tidak kita jawab itu tidak akan masuk ke data, jadi tidak dinulkan itu ya. Jadi yang ada aja isinya gitu ya. Jadi memang kalau berbicara secara esensi datanya sih paling bagus ya NoSQL ya, karena memang data-data yang memang ada isinya. Cuman kalau berbicara konsistensi data itu harus ada itu kita di SQL. Lalu ada ini ya availability sama scale gitu ya. Nanti saya tunjukkan scale-nya kayak gimana. Nah, ini tadi merujuk ke 4 tadi ya untuk NoSQL. Nah, ini tadi yang masalah ACID ya. Jadi ACID itu tadi singkatan ya. Jadi kalau SQL dia menggunakan ACID ini kebanyakan gitu ya. Jadi konsepnya atomic gitu ya. A itu atomic, lalu C itu adalah konsisten gitu ya. I itu isolated gitu ya, lalu D itu durable gitu ya. Kalau untuk NoSQL itu ada istilah bahas tadi ya, basically available ya, yang BA-nya ini. S-nya adalah soft state dan E-nya adalah eventually consistent gitu ya. Mungkin kalau teman-teman kemarin di kampus bisa jadi udah disampaikan ya, terutama yang ACID ini ya. Nah, untuk NoSQL mungkin tambahnya bisa menggunakan konsep bahas di sini. Oke, kita bahas sekilas ya. Jadi saya mencoba memperkenalkan terminologi ini sih.
Mungkin kalau yang baru dengar nanti bisa dikepoin ya, nyari ya. Jadi kalau kita berbicara prinsip ya, mungkin kalau ini ada kaitannya kayak kita bikin suatu perusahaan gitu ya. Jadi saat kita bikin suatu perusahaan, kita kadang kan menjunjung suatu value ya, misalkan disiplin, terus mungkin kejujuran. Nah, di SQL ini kan mungkin ada prinsip yang akan dijunjung gitu ya. Jadi AJIT di sini. Jadi kayak kalau kita prinsip A, AJIT gitu ya. Oke. Nah, A-nya itu apa? A itu adalah atomik gitu ya. Jadi saat kita penjelasannya seperti ini. Jadi setiap transaksi dilakukan dengan benar dan proses berhenti ya. Nah, nanti bisa dibaca ya. Jadi memastikan bahwa setiap data atomik itu ya setiap setiap row lah ya. Row datum ya, setiap datum ya. Jadi kalau kita berbicara database kan ada istilahnya data, datum gitu ya. Data ya kayak mewakili record gitu ya. Nah, itu bisa benar-benar dipastikan itu dalam keadaan yang valid gitu ya. Kalau di SQL konsepnya harus kayak gitu. Berarti gimana? Ya mungkin bisa jadi ada yang namanya constraint gitu ya kalau di SQL ya. Jadi dipastikan kalau tidak sesuai dengan ini ditolak gitu ya. Jadi tidak sampai masuk. Jadi menjamin konsep atomik gitu ya. Konsisten ya tadi ya, misalkan kita ngisi ada 4 kolom, kita isi dengan 4 kan ditolak juga kadang kan sama MySQL gitu ya. Itu konsisten. Lalu ada konsep isolated juga ya. Misal contohnya gini sih, saat teman-teman tuh mau menghapus data sedangkan data itu sedang digunakan. Itu kan terkadang gimana ya, saat mau dibaca tapi udah dihapus kan hilang ya. Berarti kan akan error di aplikasi. Nah, itu dijamin dengan konsep isolated juga gitu ya. Lalu di sini ada konsep juga durable gitu ya. Durable itu anggap saja kayak rollback sama commit ya. Jadi saat teman-teman misalkan mau nyimpen ke database, terus tiba-tiba PLN ya, madam gitu ya, belum bayar atau gimana. Nah itu saat memasukkan data itu ke database engine, itu kan harusnya kan langsung diproses ya. Cuman kan saat belum sempurna, itu bisa digagalkan oleh engine database. Jadi biar tidak menjadi rusak. Nah itu nanti konsep ini yang dijunjung lah kalau di SQL. Oke, kebalikannya di yang lain dibahas nih ya. Eh, Jadi kalau memang NoSQL itu memang beberapa itu dipakai kan di big data ya. Kalau teman-teman mungkin pernah ngepoin atau belajar Hadoop atau mungkin beberapa teknologi big data itu kan memang arsitekturnya itu tidak hanya satu gitu ya, tidak satu node, tapi lebih dari satu. Atau mungkin konsepnya adalah distribusi gitu ya. Jadi penyimpanannya itu tidak hanya di satu tempat, tapi bisa dibawa ke tempat lain gitu. Jadi itu konsep yang dipakai itu bukan konsisten, tapi ya basically available. Yang penting available itulah. Lalu ada soft state gitu ya. Ya kekurangannya tadi ya, karena tidak ada konsistensi ya berarti berubah seiring waktu gitu ya. Eh, jadi memang konsepnya kayak gitu ya. Terus eventually konsisten ya. Tadi bisa aja kita konsistenkan ya. Jadi itu tergantung dari aplikasi juga gitu ya. Jadi kalau karena NoSQL ini tergantung dari yang ngisi datanya. Kalau ngisi datanya itu lengkap ya berarti strukturnya bisa konsisten. Tapi kalau enggak ya berarti ya eventually konsisten gitu ya. Makanya mungkin kita akan nyoba nerapin mungkin ya kalau untuk di sesi selanjutnya. Kalau sekarang kan mungkin kita baru menyiapin tempatnya dulu. Masalah nanti yang ngisi kan tergantung dari programmernya gitu ya. Apa mau diisi lengkap sama enggak kayak gitu. Nah, itu terkait dengan konsep base gitu ya, base gitu ya di NoSQL. Nah, ini mungkin kita udah tahu gambaran nih. Tadi kayak RDBMS sama NoSQL itu kan ada perbedaan gitu ya mengenai dari value yang diusung atau mungkin cara kerjanya. Nah, ini beberapa alasan sih menggunakan NoSQL itu ya. Nanti contohnya adalah skalabilitas yang lebih mudah dan murah gitu ya. Jadi kalau ini melihatnya di sebelah kanan, itu kan ada scale up sama scale out gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mencoba gitu ya, mencoba melakukan scale. Scale itu kayak peningkatan gitu ya, peningkatan dari kemampuan suatu penyedia atau service gitu ya. Mungkin bisa kita anggap gini sih, teman-teman punya gampangannya komputer atau laptop gitu lah ya. Teman-teman punya laptop gitu ya. Saat untuk ngoding atau mainan database itu kok berat, itu opsinya apa? Teman-teman mau ganti misalkan harddisknya masih ini ya, masih
HDD diubah menjadi SSD kan salah satu untuk mempercepat juga. Lalu mungkin CPU-nya bisa aja ditingkatkan semula dari 2 GHz menjadi 3 atau mungkin dari generasi prosesornya gitu ya. Atau mungkin meningkatkan dari RAM-nya masih 2 menjadi 4. Itu kan peningkatan juga, tapi ini kan up ya ke atas ya. Jadi meningkatkan jadi fisiknya satu tapi ditingkatkan spesifikasinya. Nah, kalau kita berbicara database kan tidak hanya masalah kecepatan ya, tapi kan berbicara juga masalah kapasitas gitu ya. Jadi semakin banyak banyak data kan efeknya kan kita memerlukan hard disk lebih dari satu gitu ya. Anggap saja hard disk yang teman-teman punya itu adalah 80 GB. Ternyata 80 GB nggak muat, nggak cukup. Berarti kan harus ditambah lagi 80 GB lagi atau mungkin lebih gede gitu ya. Nah, ini kan scale-nya ke atas gitu ya. Nah, kalau di NoSQL tadi kita sebenarnya tidak perlu satu ditingkatkan ya. Nanti kita bisa membuat kayak nambah aja lah daripada kamu repot bongkar lagi. Kalau teman-teman nambah RAM kan bongkar ya, buka laptopnya, servernya. Yang paling gampang kan cuman nambah hard disk ya. Kalau di server kan hard disk itu sudah ada kayak slotnya, tinggal dibeli lagi, pasang gitu ya. Cuman kalau RAM sama CPU itu harus bongkar gitu ya. Nah, solusinya adalah mungkin scale-nya ke out gitu ya. Jadi nambah aja satu fisik, ya wes beli CPU lagi atau beli server lagi. Nah, ini konsepnya tadi distribusi ya. Jadi bisa aja yang data baru itu diarahkan ke fisiknya yang baru kayak gitu. Jadi konsepnya untuk skalibilitas itu lebih menurut saya lebih cepat ya. Nek masalah murah, mudah itu tergantung yang menyelenggarakan. Tapi memang terkesan lebih mudah ya karena tinggal ini aja apa namanya sediakan yang baru saja. Apalagi ini sekarang didukung oleh yang namanya kalau teman-teman pernah nyoba Microsoft Azure atau mungkin apalagi ya Google ya AWS ya. AWS atau mungkin Google Cloud ya. Nah, itu kan kita bisa membuat yang namanya virtual machine gitu ya, virtual machine. Jadi teman-teman saat mau menambahkan satu spek server itu teman-teman tinggal buat lagi server virtual. Jadi lebih mudah ini. Jadi memang ini sekarang mendukung sekali untuk ya era cloud gitu ya, untuk yang NoSQL. Coba bayangkan kalau teman-teman mungkin menggunakan SQL kan berarti tetap aja teman-teman mentokin ini kan cari RAM tertinggi berapa? 1 TB udah ada belum misalkan ya. Atau mungkin CPU-nya yang paling canggih berapa? i7 atau i9. Nah, itu kan terbatasi juga oleh produsen dari hardware gitu ya. Makanya mungkin banyak perusahaan yang mencoba mengarahkan layannya itu menggunakan NoSQL. Lalu di sini tadi ya menyimpan banyak data tanpa mengorbankan performa. Nah, itu nanti bisa dicek sih kalau teman-teman udah nyoba gitu ya. Terus fleksibilitas tinggi yang mendukung beberapa jenis database. Jadi kan kita tadi NoSQL tidak hanya satu jenis ya. Kalau kita ngelihat ADBMS itu kan cuma satu relasional gitu ya, sama yang analitik gitu ya. Kalau NoSQL itu kan ada tadi apa? Sambil kita ingat key value gitu ya, key value terus document base, graph gitu ya, sama dokumen gitu ya. Lalu yang terakhir adalah lebih ramah untuk developer. Jadi kalau bentuk penyimpanan datanya itu sebenarnya condong kayak format JSON gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah ngoding, bikin API atau mungkin pernah membaca dokumentasi developer API lah dari misalkan anggap saja kayak Mitrans atau apa kan kadang respon yang diberikan itu dalam bentuk JSON gitu ya. Nah, JSON ini sebenarnya yang membentuk skema datanya. Makanya tadi yang semi-structure itu sebenarnya condong menggunakan data dalam bentuk kayak JSON seperti ini. Nah, itu kan mungkin mudah ya bagi developer ya untuk ngolah datanya. Misal datanya udah JSON kan teman-teman nggak perlu kayak query yang belibet ya, tinggal aja ambil lalu kita olah di aplikasi gitu ya. Nah, itu pasti akan lebih mempermudah developer untuk mengembangkan aplikasi. Nah, mungkin di sesi ini paling sorry, untuk yang JSON ini mungkin akan ada di sesi berikutnya gitu ya, yang mengembangkan Laravel dengan MongoDB gitu ya. Kalau sekarang kita hanya bahas konsep database-nya. Oke, langsung ke let's go MongoDB. Mungkin sebelum ke sini, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ke chat gitu ya. Ini secara waktu aman ya Mas Ulul ya? Takutnya saya ngelantur. Aman. Oke, siap. Nah, ini secara teori ya, tadi kita berbicara mengenai NoSQL. Nah, kita mencoba masuk ke MongoDB gitu ya. Oke, monggo ya.
Monggo, Bosku. Monggo. Nah, ini saya nggak tahu kenapa ikonnya daun ya. Nanti silakan dicari sendiri. Hijau daun gitu ya. Jadi kalau MongoDB itu mungkin ada yang menggunakan terminologi dari Humongous gitu ya. Jadi saya nggak tahu filosofinya dari pengembangnya. Yang jelas MongoDB itu walaupun mirip dengan aksen Jawa ya Mas, Monggo, tapi nggak dikembangkan di Jawa gitu ya. Di perusahaan sana, di MongoDB Incorporated gitu ya. Di mana itu? Saya kurang tahu perusahaannya. Nah, itu sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, itu kan awal konsepnya udah dari tahun 1970 gitu ya. Cuman mungkin baru dibuat itu sebenarnya tahun 2007 gitu ya. Dan rilis perdanya itu baru tahun 2009. Sekarang kita mungkin sudah masuk ke versi yang 6 gitu ya untuk MongoDB-nya. Ini 6 bulan yang lalu. Saya mengacu ke Wikipedia ya, walaupun ini mungkin tidak bisa jadi rujukan resmi mahasiswa, tapi setidaknya kita tahu data ini lebih up to date gitu ya. Lalu di sisi ini itu tadi kita berbicara JSON ya tadi. Jadi contoh data di NoSQL itu wujudnya adalah JSON gitu ya. JSON kalau versi MongoDB itu dia nyebutnya adalah Bison gitu ya. Jadi mungkin kalau ada istilah JSON Bison di MongoDB itu mirip gitu ya. Itu hanya masalah istilah saja. Lalu di sini mungkin kita bisa ngerujuk ya. Kalau teman-teman nanti mau ngepoin bisa menuju ke mongodb.org lalu untuk shortcode-nya bisa mengacu ke GitHub mongodb/mongo gitu ya. Nanti kita akan mencoba masuk ke sini gitu ya. Karena itu kan menjadi rujukan resmi dari Mongo gitu ya. Oke. Oke. Mungkin ini sedikit penjelasan fitur ya. Jadi kalau tadi kita udah tahu NoSQL gitu ya. Nah, MongoDB itu adalah salah satu produk dari NoSQL. Nah, dia menggunakan yang konsep dokumen. Jadi dokumen oriented gitu ya. Karena kita udah tadi mempelajari NoSQL itu adalah apa namanya tidak strukturnya itu fleksibel ya atau tidak konsisten itu mungkin disebut istilahnya schemaless gitu ya. Schemaless database. Lalu di MongoDB juga dikenal istilah indexing gitu ya. Jadi memang karena kalau kita berhubungan sama dokumen itu kan pasti banyak gitu ya. Banyak dan kita memerlukan konsep indexing juga gitu ya agar pencariannya itu menjadi lebih mudah. Kalau kita tadi udah mengenal skalabilitas, MongoDB support itu, replikasi itu berarti kita kayak punya salinan data di tempat lain gitu ya. Nah, skalabilitas kan ini memperbanyak gitu ya, memperbanyak mungkin penyimpanan atau mungkin apa istilahnya node-node yang mendukung untuk penyimpanan dengan banyak gitu ya, banyak data. Lalu agregasi itu ya kayak teman-teman query ya. Kalau teman-teman query kan sebenarnya tidak hanya CRUD ya. Mungkin teman-teman kalau di kampus dipelajari istilah CRUD. C itu adalah create gitu ya. Read itu read gitu ya. U itu update, D-nya adalah delete. Jadi itu kan statement-statement SQL gitu ya. Yang biasa digunakan di hampir semua database. Di MongoDB juga nanti ada sih. Mungkin ada sedikit perbedaan istilah aja gitu ya. Nah, selain query tersebut kan ada juga query yang kayak melakukan agregasi ya. Jadi kalau teman-teman misalkan anggap saja teman-teman mahasiswa ini kan datanya sudah tersimpan di database kampus gitu ya. Kan punya beberapa informasi kayak teman-teman tuh sebenarnya lahir di mana gitu ya. Terus mungkin dari apa namanya jurusan apa dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kayak bersifat pengelompokan gitu ya, pengelompokan dan mungkin ada identitas pembeda. Nah, itu dengan konsep agregasi itu kan kita bisa melakukan ya pengelompokan juga gitu ya. Nah, di MongoDB itu juga ada, jadi support. Jadi bukan hanya cuman CRUD biasa gitu ya. Jadi ada fitur agregasi juga. Oke, tadi kita udah tahu bahwa MongoDB itu menggunakan konsep dokumen base ya atau mungkin dokumen oriented. Nah, secara arsitektur itu dikenal juga istilah database gitu ya. Jadi kalau nanti kita coba praktek itu kita juga tetap membuat yang namanya database dulu. Jadi wadah di sini ya, kayak kubusnya di sinilah. Lalu di sini kita bisa membuat lagi yang namanya collection. Nah, collection itu kalau di SQL atau MySQL itu mungkin teman-teman ya nyebutnya kayak table lah. Collection itu mirip kayak table gitu ya. Jadi di sini kayak
database-nya apa, ini ada collection itu kayak tabel 1, collection kedua ini kayak tabel 2. Ini analogi kalau teman-teman baru mengenal NoSQL ya, dan apa namanya, ini disamakan dengan persepsi SQL. Jadi mirip kayak gitu. Nah, untuk yang dokumen itu adalah satuan terkecil dari MongoDB-nya tadi ya. Jadi kayak dokumen itu ya kayak datanya lah, kayak rekodnya. Nanti coba kita praktekkan. Jadi ada dikenal 3 komponen ini, database, collection, lalu dokumen. Oke. Nah, dokumen oriented tadi, saya sempat singgung tadi ya, itu JSON. Jadi kalau kita mau ngisi data, itu format yang kita gunakan adalah JSON gitu ya. Atau beberapa berapa produk NoSQL yang berbasis dokumen itu ada juga yang formatnya adalah XML gitu ya. Mungkin kayak Apache Solr itu mungkin ya bisa menggunakan XML juga kayak gitu. Kalau di Mongo itu memang kebanyakan JSON. Nah, kalau kita berbicara di sini, ini kan yang atas adalah relational SQL ya. Jadi kan teman-teman kalau berbicara SQL dulu, itu kan teman-teman harus bikin kolom ya. Kolom 1 itu strukturnya kayak gimana nih? Ada berapa, sorry, ini anggap aja tabel sorry ya. Ini sorry, relational SQL ini maksudnya tabel. Kalau di SQL itu kan kolom 1 itu tipenya apa gitu ya. Terus kolom 2 tipenya apa, 3 itu tipenya apa. Saat teman-teman itu mau isi data kan wujudnya record gini ya. Eh, Data kolom 1, data di kolom 2, data di kolom 3 itu kan sebagai satu record. Nah, kalau di konsep di NoSQL ini itu data kolom 1, data kolom 2, dan kolom 3 itu penyimpannya itu langsung di sini, Mas. Mbak semua. Jadi kayak apa namanya? Dalam recordnya. Jadi tidak ada pendefinisikan kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu nggak ada. Itu langsung masuk ke dalam datanya di sini. Atau mungkin dikenal istilah properti gitu ya. Properti 1. Properti 1 itu mewakili kayak kolom 1 gitu ya. Properti 2 itu mewakili kayak kolom 2, properti 3 kolom 3. Jadi tanpa kita melakukan pendefinisian di sini, kita langsung bisa nyimpen kayak format tabel gitu ya. Nah, itu mungkin yang membuat dia menjadi semi structure. Nah, kalau misalkan properti 3 ini nggak saya input nih di sini, di dokumen 2, bisa nggak? Bisa ya. Jadi karena memang ini semi structure itu tidak ada aturan yang harus konsisten ini 4. Misal mau 1, 2, 4 boleh, 2, 3 boleh. Cuman yang jadi masalah itu kan nanti saat kita mau ngolah datanya gitu ya. Ya enggak? Jadi saat kita mau query bisa jadi ya itu akan berpengaruh ke data yang kita olah. Jadi mungkin konsep dokumen ini tidak harus semua sistem itu menggunakan NoSQL ya. Jadi kita harus tahu data-data apa yang bisa bagus kalau kita menggunakan NoSQL gitu ya. Mungkin sih kayak data-data yang kita dapatkan yang sifatnya dia itu tidak pasti gitu ya. Nah, itu baru cocok menggunakan NoSQL. Nah, di sini lanjut ya, value di sini kan bisa jadi string, angka, boolean, arrays hingga objek gitu ya. Jadi misalkan dalam properti 4 ini ada data yang bentuknya kayak ini juga, ada properti juga, itu juga bisa. Jadi misalkan properti 4 dia punya properti 5, 6, 7, 8 itu bisa juga. Jadi memungkinkan juga data dalam bentuk array gitu ya. Kalau angka boleh, angka itu kan berarti ini ya tanpa petik ya, tanpa petik 1 atau petik 2. Ada petik 1, petik 2 itu kan namanya string gitu ya. Kalau boolean itu mungkin angka 0, 1 atau true false gitu ya. Jadi konsepnya kayak gini nanti. Lalu untuk database yang tadi sudah saya sempat sebut ya, Amazon itu juga ada gitu ya. Dia punya beberapa gitu ya, beberapa layanan database yang menggunakan konsep dokumen gitu ya. Mungkin ada yang namanya Amazon SimpleDB gitu ya. Kalau CodeDB dan MongoDB itu sendiri ya, bukan miliknya Amazon gitu ya. Nah, untuk yang sekarang kita akan coba mempraktekkan menggunakan MongoDB. Oke, ini tadi yang saya maksud ya. Jadi ini tadi ada indexing di sini. ID ini tergenerate secara otomatis gitu ya. Ini ada first name, last name. Lalu bagian address ini kan anggap saya tadi array gitu ya. Jadi address itu punya juga beberapa properti lain di sini kayak street, city, state, zip gitu ya. Atau mungkin model kayak gini juga bisa. Nah, ini untuk gambaran dulu. Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman mau mencoba meraktekin ya bagi yang belum pernah atau mungkin saat ini mau lihat dulu nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya memang tidak mengajak praktek bareng dulu, cuman saya mau mencoba mendemokan gitu ya. Maksudnya
pemanfaatan MongoDB itu seperti itu gitu ya. Nah, tinggal nanti teman-teman kalau mau nyoba ya bisa merujuk ke sini nih. Ada link download ke MongoDB-nya gitu ya. Ke try download community nanti bisa diinstal gitu ya. Disesuaikan dengan sistem operasi masing-masing. Lalu di MongoDB ini juga ada beberapa komponen ya. Nanti kita bisa menggunakan apa MongoDB service-nya. Kalau mau menggunakan sharding router, cuman kita belum bahas ini ya. Terus kalau teman-teman terbiasa dengan terminal bisa menggunakan MongoSH atau shell-nya gitu ya. Tapi kita untuk prakteknya, untuk pagi ini kita akan mencoba menggunakan GUI saja gitu ya. Kalau mau ya nanti kita coba menggunakan shell-nya buat mesin ini bekerja saja begitu. Oke, bisa kita praktekkan habis ini ya. Mungkin sebelum ke sini kalau ada pertanyaan dulu juga boleh gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalkan memang belum berkenan install atau memang belum sempat bisa aja kita praktek dengan menggunakan beberapa web pembelajaran ya. Mungkin kalau saya biasa menggunakan W3 School ya, karena ini udah dari zaman saya dulu sekolah itu udah ada, jadi mungkin saya udah nyaman di sini. Nah, teman-teman bisa nanti nyoba nyari yang materinya Mongo gitu ya, terus bisa mencoba menggunakan try it yourself gitu ya. Jadi yang penting konsepnya di sini adalah teman-teman paham dulu bahwa ada database gitu ya, database yang bukan SQL, itu adalah NoSQL. Dan salah satu pemanfaatannya bisa menggunakan MongoDB. Oke, mungkin itu dulu. Ini referensi yang saya gunakan. Silakan kalau ada pertanyaan dulu mungkin sebelum sesi demo gitu ya, diperkenankan. Atau dari Mas Ulul mau nyampein sesuatu dulu mungkin? Saya izin break bentar ya, karena capek juga ngomong. Monggo, Mas. Izin bertanya, Pak. Silahkan Mas. Ya, silakan Mas. Untuk MongoDB atau NoSQL sejenisnya itu apakah untuk login itu cocok, Pak? Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Oh iya, siap. Terima kasih Mas. Apa ini? Burhan Yuswantio. Oke. Mas Burhan ya. Oke, jadi kalau MongoDB ini memang terutama kayak apa ya, berbasis dokumen tadi ya. Itu memang sepertinya cocok untuk dokumen-dokumen yang banyak, Mas. Kalau kita berbicara logging itu kan kayaknya banyak ya, Mas ya. Jadi misalkan logging yang dimaksud itu kayak misalkan kayak ada temuan error gitu ya. Error tuh dimasuk, dicatat gitu ya. Terus misalkan ada kesalahan juga dari aplikasi dimasukkan ke sana ya. Mungkin gambarnya kayak misalkan teman-teman apa ya? Kalau yang MySQL itu kan sorry, kalau teman-teman pernah nginstal XAMPP itu kan kadang ada yang namanya Apache log gitu ya, MySQL di log gitu. Nah, itu kan data-data juga log gitu ya. Nah, sebenarnya kalau mau dimasukin ke MongoDB ini bisa juga, Mas. Jadi memang tujuan dari database itu apa? Nanti kan ke depan kan mau diolah ya. Kalau misalkan lognya tadi mau diolah itu bisa, Mas. Dan ini juga konsepnya bisa apa tadi? Skalabilitas. Kalau misalkan lognya itu menumpuk banyak, itu lebih aman sih dibandingkan menggunakan yang SQL. Jadi kayaknya kalau saya mau nyimpan log di SQL kok maneman gitu ya. Kan log itu bisa saja 1 giga, 2 giga. Lebih baik saya simpan di NoSQL. Mungkin penjelasan saya seperti itu, Mas. Burhan Yuswantio. Apakah menjawab? Ya, terima kasih, Pak. Dan satu lagi, Iya. kalau saya lihat tuh MongoDB itu mirip seperti Firebase ya, Pak? Model Oh iya, koleksi. betul sekali. Nah, itu apakah juga bisa untuk aplikasi live chat gitu, Pak? Oke, siap-siap. Nah, Terima kasih. terus terang saya dulu juga pernah pakai Firebase ya. Pernah buat chat sederhana juga sih. Jadi kalau ngelihat cara kerjanya mirip, Mas, memang betul. Saya belum tahu ya apakah Firebase itu menggunakan
Yang jelas kan Firebase itu juga produk ya, produk yang dibuat oleh Google untuk penyimpanan data dengan bentuk dokumen. Secara cara kerja itu mirip dengan MongoDB, cuman saya nggak bisa mengatakan dia adalah MongoDB, tapi memang secara cara kerja mirip. Nah, itu bisa Mas, kalau kita membuat, karena cara kerjanya sama, berarti otomatis kan kalau kita menggunakan MongoDB itu kan bisa kita gunakan untuk alternatif kayak Firebase. Mungkin kalau Firebase itu kan sekarang juga udah kemudahan ya Mas buat pengembang. Jadi kalau misalkan Firebase-nya masih aman ya pakai Firebase saja. Cuman kalau nanti mau independen, mencoba bikin database sendiri yang ya istilahnya kalau Firebase kan ada limit ya. Kalau nggak jam memenuhi kan nggak bisa dipakai atau gimana lah nanti harus di-upgrade. Saran saya sih mungkin bisa mencoba MongoDB. Bisa dicoba Mas. Saya kebetulan belum pernah bikin chat pakai MongoDB, tapi secara konsepnya itu possible. Itu sih Mas, Burhan. Oke, monggo masih ada seri lagi, pertanyaan lagi. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin dari yang lain. Oke, oke untuk seri database ini mungkin apa namanya ya? Bisa jadi tidak terlalu lama ya, karena memang goal dari sini adalah teman-teman tahu perbedaan dari SQL maupun NoSQL, dan kita coba membuat apa namanya database yang akan coba kita pakai nanti di sesi selanjutnya. Walaupun ini tidak lengkap ya, ini sebagai ilustrasi saja. Nanti apa namanya kita bisa membuat database-nya seperti ini. Oke, ada lagi mungkin? Oke, saya izin sambil nyiapin ya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh di chat nggak apa-apa. Atau misalkan nanti pertanyaannya kok menyusul nanti apakah ada ini Mas Ulul yang bisa ditanyain mungkin ke adminnya Sobat Uno nggak apa-apa ya? Oke, tak siapin dulu. Oke, sudah terlihat belum ya? Oke, saya akan mencoba ngambil dari 3 alamat ini ya. Yang pertama tadi kita merujuk ke sumber dari MongoDB dengan alamat di ini ya, github.com, MongoDB, Mongo gitu ya. MongoDB, Mongo. Nah, di sini kan kita bisa melihat perkembangannya ya dari MongoDB-nya gitu ya. Jadi versi yang kita lihat tadi dikatakan berapa? Versi 6 ya. Kita lihat di sini ada versi 6 ya, ada tag versi 6. Jadi memang dan ini juga 2 hari, berarti memang benar tadi ya, yang versi 6-nya. Nah, lalu di sini mungkin kita ngerujuk ke instalasi ya. Instalasi bisa menuju ke alamat sini, ke download community. Oke, karena tadi kita lihat ya, perkembangan MongoDB itu kan sebenarnya kan dimulai dari open gitu ya. Cuman kan MongoDB juga menyediakan support untuk yang level enterprise gitu ya. Jadi mungkin di sini untuk pembelajaran kita bisa menggunakan yang namanya community gitu ya. Jadi kalau mau mencoba di lokal, teman-teman bisa melakukan download gitu ya dari MongoDB Community Server ini, bisa diinstal gitu ya. Bisa diinstal versinya mau yang berapa. Saya nyoba yang current aja, versi 6.04. Lalu saya kebetulan pakai Windows ya, Windows. Kalau nanti teman-teman menggunakan sistem operasi yang lain kayak Linux,
macOS itu juga bisa. Nanti tergantung dari paketnya ya. Nanti apa namanya dipilih dari platformnya apa. Saya pilih aja yang Windows. Lalu download aja gitu ya, download gitu ya. Nah, ini kalau mau teman-teman nyoba, kebetulan saya sudah install, jadi saya tidak perlu melakukan download lagi. Lalu untuk tools, itu sementara ini kita nah, untuk tools, kita sementara ini menggunakan dua saja. Bisa MongoDB Shell atau MongoDB Shell bisa kita skip karena kita akan menggunakan yang namanya MongoDB Kompas. Jadi MongoDB Kompas itu mirip kayak apa ya? Kalau teman-teman pernah nginstal yang namanya SQLiok kalau di MySQL ya, itu mirip kayak gitu sih. Cuman mungkin ini lebih sederhana. Karena memang cara kerja dari dokumen base ini kan tidak terlalu rumit ya kayak SQL gitu ya. Nah, ini bisa kita pilih versinya. Bisa gunain 1.350. Platformnya juga disesuaikan aja. Saya sudah nginstal gitu ya. Jadi saya tinggal melakukan yang namanya MongoDB Kompas tadi ya. MongoDB Kompas. Oke. Oke, untuk tampilan awal itu seperti ini ya. Jadi aplikasinya look simple gitu ya. Tidak banyak fitur gitu ya. Di sini saya jelasin dulu ya. Secara default kalau teman-teman itu install itu port yang digunakan itu adalah port 27017 gitu ya. Jadi otomatis akan muncul seperti ini. Ini tidak perlu kita isi. Lalu sebenarnya kalau nanti pemanfaatannya teman-teman itu apa ya? Untuk yang lebih advance gitu ya. Nanti kan ini terhubung juga dengan beberapa tadi ya skema. Misalkan mau menggunakan apa ini ya? Replika tadi ya. Itu bisa kita atur di sini. Jadi kita bisa connect ke replikanya. Atau mungkin untuk security juga ya. Misalkan kan kalau udah level enterprise kan juga menerapkan enkripsi gitu ya. Nah, ini mulai berbayar kalau MongoDB-nya gitu ya. Lalu kalau mau diinstal di server sendiri gitu ya dan menggunakan proteksi itu juga bisa di sini. Kayaknya tadi itu juga ada opsi kita connect dengan AWS. Jadi kalau misalkan ada MongoDB di AWS kita juga bisa connect ke sana melalui interface MongoDB Kompas. Nah, sementara ini karena kita misalnya di lokal ya, kita cukup menggunakan settingan standar di general MongoDB ini ya, autentifikasinya non gitu ya. Sini nggak perlu kita atur, default sama non saja. Oke, kita coba connect gitu ya. Oke, di sini. Nah, di sini itu sudah ada ini yang lama kayaknya. Oke. Nah, defaultnya kayak gini ya. Kalau teman-teman nyoba, itu kan akan muncul beberapa apa namanya ini database ya. Jadi saat kita nginstal secara default itu udah ada namanya database admin, config, sama lokal. Nah, itu digunakan oleh MongoDB-nya gitu ya, secara engine gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan coba bikin database gitu ya, bikin database, bikin collection. Nah, cuman sebelum ke sana, saya akan tunjukkan dulu bahwa kita sebenarnya udah bisa ngelihat nih gambaran dari MongoDB gitu ya. Jadi konsepnya kan mirip juga kayak SQL ya. Ada database, di sini ada yang namanya, ini adalah namanya apa ya? Startup log itu adalah collection gitu ya. Startup itu adalah collection, di dalamnya ada yang namanya dokumen. Kita amati dulu ya. Jadi kalau kita ngelihat di sini kan ada yang nama database gitu ya, database dengan nama lokal. Di dalam database lokal ini ada yang namanya startup log. Startup log ini adalah apa namanya collection gitu ya. Di dalam collection ini itu nanti kita nyimpen data yang dengan nama dokumen. Di sini bisa kita lihat bahwa di startup log ini ada 3 dokumen ya, 3 dokumen. Kita bisa pasti ini di sini.
Nah, kita lihat di sini ada contohnya ada hostname, string gitu ya. Ini start time itu kayaknya tipe date ini ya. Terus mdlen bisa berisi objek gitu ya. Di dalamnya ada property config gitu ya. Jadi kita bisa menyusun seperti ini gitu ya. Oke. Jadi bisa banyak di sini. Nah, ini kan bawaan dari MongoDB-nya. Nah, nanti kita coba buat sendiri gitu ya, yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu tadi ada istilah aggregation gitu ya. Kalau nanti mau diagregat, lalu skemanya ini. Nah, ini lanjutan ya, index dan validation. Validation sebenarnya juga ada. Jadi karena sebenarnya kita tidak berbasis apa namanya struktur yang pasti ya, maka ada skema namanya validasi gitu ya. Agar saat insert maupun update itu aman. Cuman batasan kita saat ini mungkin sampai sini dulu ya, saya kenalin gitu ya. Nanti biar teman-teman di sini ada keinginan untuk ngoprek lah. Jadi saya coba kenalkan sisi luarnya dulu aja gitu ya. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita coba. Dari MongoDB ini sudah ada gambaran ya, kayak gimana datanya gitu ya. Nah, untuk besok itu kan kita akan mencoba membuat database ya. Jadi kita nanti akan mencoba bikin aplikasi gitu ya. Konsepnya apa kemarin? Lapor mah gitu ya. Jadi kalau lapor mah itu sebenarnya kita akan mencoba bikin laporan mahasiswa gitu ya. Jadi sebagai mahasiswa mungkin ada unek-unek atau mungkin temuan, nah itu nanti bisa kita kirimkan. Nah, kita coba buat tuh nanti pakai React Native, lalu API-nya menggunakan Laravel dan database-nya adalah MongoDB. Nah, kita coba simulasi dulu ya, bikin misalkan di sini DB-nya adalah lapor mah gitu ya. Collection-nya sementara ini harus kita buat ini ya, apa namanya, satu minimal gitu ya. Kita buat misalkan nanti namanya mahasiswa. Ini ya. Jadi untuk bikin database itu ya cukup kayak gini. Sudah muncul yang namanya database Laporma dengan collection mahasiswa. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini belum ada datanya ya, dokumen masih kosong gitu ya. Ya, ini indeks yang dibuat otomatis. Jadi indeks yang digunakan oleh collection mahasiswa. Oke. Ini kita ngikut aja dari ini ya, contoh yang ada gitu ya. Kalau teman-teman mau nyoba kan sebenarnya bisa di sini langsung ya. Kita coba simulasi di sini gitu ya. Kita ngikut skema yang ada di sini. Misalkan kita mencoba membuat collection. Nah, ini apa namanya statement ini itu biasanya kita gunakan kalau kita menggunakan MongoSH gitu ya. Nah, kita coba praktekkan ya. Di sini ada juga MongoSH ternyata. Jadi kita tadi ternyata ada fitur secara GUI dan juga fitur secara terminal gitu ya. Nah, di sini sudah aktif gitu ya ke namanya tes. Nah, kalau kita mau ini ya masuk, itu kan kita bisa menggunakan kayak di MySQL use gitu ya. Kita coba aja ya. Kita buat apa tadi? Use tuh lapor mah coba ya, bisa nggak? Nah, sudah switch ke lapor mah di sini. Nah, berarti kita bisa memperhatikan yang ada di sini, Mas. Jadi apa namanya? Ini menjadi rujukan juga ya. Tidak harus dari saya semua misalkan. Jadi nanti teman-teman bisa eksplorasi, nyari referensi. Yang penting teman-teman tahu cara pakainya gitu ya. Kalau ini pakai GUI, ini pakai terminal. Tinggal nanti di sini dieksplorasi kayak gitu. Nah, kita udah bikin tadi yang namanya database ya. Lalu kita apa tadi namanya? Kita buat database-nya. Nah, di sini kita selanjutnya mau bikin yang namanya collection gitu ya. Kita tadi udah bikin yang namanya mahasiswa ya. Nah, kita coba bikin yang namanya laporan ya. Tadi kan kita buat versi GUI-nya. Nah, di sini kita coba bikin versi terminalnya gitu ya. Coba kita copy di sini db create. Cuman saya sesuaikan dulu ya. Kita nanti buat yang namanya lapor gitu ya.
Kita coba di sini apakah bisa. Jadi kalau kita praktek itu opsinya itu berhasil sama enggak ya. Jadi tidak harus berhasil. Kita lihat aja di sini. Oh, enggak bisa dipaste ya. Oke, yaudah kita ketik aja ya. Nah, berarti kan db dot keluar ya. Bentar. Oke, kalau pakai Mongoose itu sebenarnya sudah keluar DB-nya. Cuman coba tak ketik aja lah ya. DB atau segini sebentar. Oh, enggak ada. Oh, ada ya, udah muncul ya. Apa tadi? Lapor gitu ya. Nah, dia bikin satu gitu ya. Kita cek di sini gitu ya. Kita menggunakan fitur namanya reload data. Nah, ada lapor gitu ya. Jadi teman-teman bebas menggunakan terminal atau pakai GUI gitu ya. Nah, ini kita udah bikin kayak tabel tapi nggak ada strukturnya itu kan. Nah, berarti kan kita harus membuat itu gitu ya. Membuat strukturnya sendiri saat insert. Jadi teman kebayang ya. Terlalu dinamisnya collection sehingga kita apa namanya ngisinya itu melalui inputan. Jadi memang nanti ini yang menjadi catatan bagi yang input, terutama kalau nanti berbasis aplikasi ya. Berarti otomatis aplikasi itu harus membuat isiannya dengan tepat. Nah, kita ini aja ya, apa namanya, pakai struktur yang ada di sini aja ya. Ini sebagai sampel aja lah. Nanti kalau untuk yang realnya nanti bisa digunakan saat sesi selanjutnya. Nah, kita coba kalau mau input menggunakan apa tadi terminal seperti apa? Kita gunakan yang namanya DB tadi ya, DB. Terus create apa tadi? DB kita sebut namanya apa tadi collectionnya? Lapor ya. Dot insert one itu ya. Nah, insert one. Nah, ini formatnya adalah format JSON gitu ya. Atau saya buat yang sederhana dulu aja lah ya. Misalkan dalam lapor itu ada subjek gitu ya. Ada subjek misalkan dalam string itu ada dompet tertinggal misalkan. Oke, terus kita isi di sini misalkan itu yang string ya. Misalkan kita catat nick-nya berapa misal lo ya. Misalkan di sini coba dulu ya. Oke. Ini kan berarti kita mau melakukan insert ya, insert ke dalam collection di sini dalam collection lapor dengan strukturnya adalah subjek dan nick. Ini merepresentasikan string, ini merepresentasikan integer gitu ya, atau angka. Kita coba. Dia terinsert ya dengan record baru gitu ya. Kita cek juga di sini. Ada domain tertinggal nick ini gitu ya. Nah, ini sudah ada gitu ya. Oke, berarti kan bisa juga. Nah, coba kalau kita insertnya melalui apa namanya sini gitu ya, GUI. Yang kita lakukan apa? Sebenarnya kita itu bisa memanfaatkan MongoDB itu untuk memasukkan banyak JSON sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ibaratnya nanti punya data dalam format JSON itu bisa dimasukkan ke sini gitu ya. Dan nanti harapannya bisa diolah atau mungkin bisa digunakan oleh aplikasi yang mengkonsumsi data ini. Nah, kalau kita coba satu dulu dengan satu data, berarti kan insert dokumen gitu ya. Insert dokumen, nah di sini ya kita tinggal tambahi tadi apa namanya, misalkan
Jadi otomatis di-generate ID ya dari MongoDB-nya. Jadi saat kita masuk itu sebenarnya sudah ada indeks secara otomatis. Nah, di sini kita coba masukkan tadi apa formatnya? Subjek ya. Terus ada nggak saldo tertinggal? Nggak ada ya. Iseng aja nih. Terus nick-nya misalkan nah, ini misalkan nick-nya tak buat 4 gitu ya. Gini aja lah. Kan tadi udah angka, ini tak buat jadi 5 gitu ya. Itu kita coba insert. Apakah bisa? Tadi udah bener belum ya? Bentar. Oh, objek ID ya. Oke, saya tambah dulu ya. Saya ulang lagi. Oh ya, sorry. Ya, oke, udah ada yang pernah pakai ya. Makasih. Ini berarti ya. Oke, saya kelupaan. Kita subjek tadi ya. Subjek. Namanya apa? Coba dulu ya. Oke, sip. Terima kasih siapa tadi? Mas Alfonso ya. Oke. Oke, tadi untuk bagi secara manual itu bisa kita isi kayak tadi ya, atau menggunakan dari Mongo SH. Nah, kita sudah punya data nih. Datanya ada 2. Nah, selanjutnya adalah kita mencoba query ya. Kita get collection-nya. Oke, kalau query kita gimana? Finding, istilahnya find ya. Nah, kita coba pakai Mongo dulu ya. Di sini kan tadi kita udah punya 2 data. Kita bisa panggil dengan menggunakan DB apa tadi? Lapor. Find tadi ya. Find. Coba dulu ya. Saya agak lupa. Nah, ada datanya ya. Di sini ada 2 data. Tadi yang kita buat tanpa, jadi tadi ceritanya objek ya. Karena objek terus saya lupa masukin ke sini, strukturnya jadinya nggak masuk. Yang anggap aja datanya ada 2. Jadi kita punya 2 data. Jadi kita udah bisa menggunakan find tadi ya. Nah, kalau kita tadi nyoba, itu kan muncul beberapa pilihannya. Find one, find and delete. Nah, ini bisa teman-teman coba gitu ya.
Oke, itu konsep untuk select-nya gitu ya. Jadi kan nanti perintah-perintah ini itu kan bisa digunakan untuk kita buat API gitu ya. Itu untuk insert kan create-nya ya. Ini read-nya, update-nya berarti kita bisa menggunakan yang namanya ini tadi ya. Bisa menggunakan update one. Oke. Oke, tapi kalau di update itu kan kita harus nyari dulu datanya ya. Jadi kita harus punya yang namanya istilahnya data yang mau kita jadikan kayak primary key gitu ya. Oke, kita coba dulu. Ini kan tadi kita find dulu ya. Kita find, lalu kita update ya. Jadi kalau update itu kan kita harus ini dulu ya. Apa namanya? Nemuin dulu apa yang mau menjadi acuannya. Apa yang menjadi primary key-nya. Kalau di sini kan contohnya adalah title-nya ya. Dari title ini kita set gitu ya. Kita set apa namanya? Kita menggunakan yang namanya variable set di sini. Kalau ini ibaratnya kayak where di query biasa, ini adalah untuk pemilihan kolom yang akan diupdate gitu ya. Kita coba ya. Kalau pakai Mongoose kayaknya agak ribet nih di sini ngetiknya gitu ya. Kita coba pakai yang di GUI saja. Oke, ini kita coba ubah ya. Kalau di GUI sih sebenarnya tinggal ini ya, ganti aja di sini gitu ya. Nah, tinggal gini ya kalau di GUI. Sudah berubah. Ini nggak menunjukkan bagaimana cara kerja dari apa namanya MongoDB-nya. Mungkin kalau secara programmingnya teman-teman bisa ngacu ke sini gitu ya. Kita coba buat temporary dulu ya untuk menunjukkan bahwa script ini bekerja gitu ya. Jadi gimana kita panggil DB DB itu kayak istilah wajib yang perlu kita gunakan. Dia merujuk ke koneksi apa namanya DB-nya gitu ya. Kita menggunakan DB titik, namanya apa tadi? Lapor gitu ya. Lalu kita gunakan update one. Di sini, pilih kita tidak ada titik koma ya. Jadi langsung kurung buka sama kurung tutup. Di sini kita pilih yang menjadi primary apa tadi? Link ya. Misalkan nicknya tadi adalah, kalau tidak lupa, ini ya. Linknya kita udah ketemu ya. Harusnya udah ketemu linknya ini. Lalu kita kurung di sini gitu ya. Kita gunakan yang namanya set gitu ya. Set di sini jadi mirip kayak kita ngolah JSON gitu ya. Kita menggunakan set, kita temukan dulu nicknya, lalu kita apa namanya? Kita atur setnya gitu ya. Kita set apa yang mau kita set? Kita tadi apa nih nama kolomnya ya? Oh cuma subjek aja ya. Ya wis nggak apa-apa. Berarti subjek diupdate melalui Mongoose. Ini ya. Berarti kan secara format kayak gini ya. Kita atur set, terus kita tambahkan offsetnya aja lah ya. Offset, true gitu ya. Oke, kita copy. Kita buka Mongoose-nya lagi. Oh, nggak bisa ya. Copy paste bisa nggak sih? Oh, bisa, bisa. Ctrl V. Oke. Apa nih? Could not be clone. Clone. Oke, coba kita ketik lagi aja lah ya. DB lapor.
update one. Di sini tadi nick. Ini kan kita temukan dulu ya. Kalau kita set, oh dolar ya, dolar set. Ada nggak set? Oh, setnya nggak ada ya. Oke, boleh dicoba kalau teman-teman ini ya. Jadi memang kalau kita coba perhatikan tuh kadang berhasil ya. Harus jeli juga sih. Nah, ini kita udah ngikutin format ya. Udah mengikutin contoh dari format, cuman belum berhasil di sini. Oh, sorry. Ini if not found ya. Oh, sorry. Gini, update one itu ini tadi kalau not found ya. Kalau yang tidak not found kan sebenarnya tinggal ini ya. Tanpa kita menggunakan yang ini tadi, yang absurd. Sorry. Tadi ada absurdnya masalahnya. Oke, saya coba hilangkan dulu ya. Bisa nggak yang tadi? Update one. Tak buang ya. Nick. Subjeknya, oh kayak kurang ya. Ini kan harusnya untuk penutup subjek. Ini untuk set. Udah belum ini? Udah tak. Nick. Gini ya. Udah bener ya. Subjek. Ini untuk setnya. Ini untuk nick. Oke. Oke. Coba lagi ya. Nanti kalau saya salah, boleh di ini sih, carikan. Bener atau enggak nih? Kita cek ya. Diatur melalui Mongoose itu ya. Kita reload. Oh udah ya, diatur melalui Mongoose. Berarti berhasil ya. Untuk update-nya berhasil. Nah untuk delete-nya mungkin hampir sama. Jadi kita jadi nggak ada istilah where sih kalau di Mongo itu ya. Jadi kayak dia akan nyari apa yang menjadi apa namanya? Ya ini ganti where, sorry. Maksudnya tidak ada istilah where kalau di Mongo. Dia istilahnya menemukan apa yang menjadi rujukannya gitu ya. Tinggal kita update gitu ya. Apa yang mau diupdate. Nah untuk delete mungkin hampir sama. Ada istilah delete one gitu ya. Kita cukup menggunakan yang menjadi rujukan saja. Oke, kita coba hapus ya. Berarti kan skripnya sama. Delete one. Ini ya. Oke, kita coba copy. Menguasha. Kalau delete di sini langsung ya, interface-nya langsung hapus. Makanya kita coba fungsi ini apakah bisa. Kita panggil lapor delete one. Oke, kita cek lah di sini. Apakah sudah hilang? Jadi dua ya. Nah, ini kalian sudah mewakili dari konsep CRUD ya. Kita tadi udah apa namanya buat insert suatu record itu ya, baik melalui interface di sini, melalui terminal gitu ya, terminal, lalu kita update delete gitu ya. Jadi mungkin ini udah cukup untuk kita bikin nanti API sederhana gitu. Jadi gambarannya kayak gitu ya untuk rekan-rekan, untuk apa namanya cara kerja dari MongoDB ini. Mungkin untuk prakteknya sampai di situ dulu aja. Jadi saya memang tujuannya untuk nyampein
bagaimana dari MongoDB bekerja. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan dulu, saya ada sedikit materi tambahan sebenarnya, tapi bersifat konseptual ya gitu ya. Jadi untuk gambaran nanti teman-teman biar penasaran lah, penasaran terus nanti cari tahu dan nyoba. Nanti kalau kita kupas ini semua, nanti teman-teman mahasiswa nanti nggak ada ini ya curiosity atau mungkin tantangan itu ya untuk mencari tahu. Oke, monggo kalau masih ada pertanyaan. Oke, mungkin nanti saya izin sekitar 15 menit lagi ya Mas Faslul ya untuk ada tambahan sedikit materi gitu ya. Jadi kalau tadi itu cara kerjanya secara standar gitu ya. Saya ada sedikit konsep gitu ya untuk ke depan MongoDB mau dibawa kemana. Cuman untuk prakteknya mungkin kita batasin dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman tertarik lebih mendalami lebih lanjut, nanti silahkan tanya aja ke admin Sobatino gitu ya. Nanti gimana gitu ya kalau mau versi advance gitu ya. Monggo Mas Victor. Oke, saya izin share. Nah, untuk yang kali ini saya akan sedikit membahas relasi gitu ya. Kelihatan ya? Sudah Mas. Ya. Jadi kita akan bahas MongoDB relationship gitu ya. Jadi di dalam MongoDB kita kan tadi udah bikin collection atau tabel sederhananya lah. Bagaimana kalau nanti kita mau membuat relasi gitu ya. Cuman mungkin ini belum kita praktekkan. Tapi saya sampaikan konseptualnya terlebih dahulu. Jadi kalau kita nanti mau membangun relasi di MongoDB itu ada istilah yang pertama namanya adalah embedded document gitu ya. Ada juga reference document gitu ya. Jadi ada istilahnya one to one to many. Nanti teman-teman bisa catat atau cari tahu gitu ya. Lalu yang kedua tadi untuk yang reference document itu ada parent document sama child document. Nah, ini gambaran untuk embedded gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat di sini itu kan kita kan tadi embedded itu kayak konsep array tadi yang dimaksud gitu ya. Jadi kita ada yang namanya subdokumen gitu ya. Di embed itu kan berarti kita sisipkan gitu ya. Misalkan di sini ada username ini gitu ya. Dia punya kontak. Kalau kita berbicara RDBMS berarti itu anggap aja kayak kontak ini adalah tabel sendiri relasi. Lah di Mongo itu bisa kita sisipkan langsung gitu ya. Saat kita mengisi user lab kontaknya malah. Nah, kontaknya bisa kita detailkan di sini. Lalu kalau kasusnya di sini itu kan untuk hak akses ya. Misalkan hak akses ini bisa kita atur di sini sekalian. Misalkan level 5 grupnya di sini. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya embedded ya. Oke. Jadi kalau selanjutnya itu ada reference gitu ya. Reference itu bisa aja kita pecah. Jadi mirip kayak MySQL. Itu bisa di Mongo gitu ya. Jadi kita bisa membuat user sendiri. Misalkan di sini adalah user. Nah, kontaknya kita buat sendiri itu bisa. Nah, tapi ini harus kita referensikan gitu ya. User ID ini kan objeknya itu dengan ini ya, objek satu. Jadi kayak relasi juga itu bisa. Nah, kita tinggal atur pon sama emailnya. Kalau tadi ya aksesnya berarti kita membuat satu collection lagi gitu ya. Kita hubungkan user ID-nya dengan objeknya di sini. Cuman kalau di Mongo itu penghubungnya adalah dari generate-nya Mongo gitu ya. Jadi objek ID-nya adalah objek yang sudah disediakan. Mungkin cara advance-nya ini mungkin bisa diakali sih ya menggunakan kolom atau kita generate kode sendiri itu bisa sebenarnya. Cuman kalau umumnya itu
objek ID-nya itu udah dibuat sendiri itu ya sama Mongo-nya. Kita tinggal relasikan aja. Nah, konsep ini kan apa istilahnya data yang membuat struktur ini bisa untuk selanjutnya namanya kita query-kan ya atau kita nanti agregatkan. Jadi ini penting sekali untuk teman-teman tadi melengkapi kebutuhan datanya gitu ya. Bisa menggunakan model embedded ini atau bisa menggunakan yang namanya reference di sini. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kita buat yang namanya artis gitu ya. Kita buat artis misalkan di sini namanya Prince ya. Terus alamannya di mana di sini? Audubon Road gitu ya. Dan kelengkapan yang lain. Kita masukkan data dari artis tadi ya. Tadi kan informasinya nama dan alamat tuh ya. Ini konsep yang embedded tadi ya. Terus selanjutnya di sini bisa kita masukkan juga nih. Jadi nginsertnya 2 kali nih. Ini untuk yang alamat. Lalu yang bawahnya adalah untuk yang album. Dia mempunyai album apa? Namanya Play, Long Ambient gitu ya. Jadi kita bisa melakukan insert model kayak gini. Oke. Lalu di sisi apa ini? Ini untuk insert yang biasa ya. Ini konsep yang embedded. Kalau konsep yang tadi reference itu kan berarti kita cukup ngisi ini ya. Artisnya siapa, lalu yang di bawah di sini kita masuknya sendiri-sendiri di sini. Nah, kita pakai ID yang 4 tadi ya. Nah, tapi kita harus tahu ID-nya itu 4 gitu ya. Jadi kan ID 4 ini kan digenerate sama Mongo-nya gitu ya. Jadi kita sisipkan artis ID itu dengan 4 di sini. Lalu yang musician juga sama. Di sini kita masukkan tadi ya musisinya apa, artisnya 4. Oke. Nah, di sini sudah bisa data itu kita joinkan nantinya kalau sudah berbentuk kayak gini. Jadi nanti misal teman-teman pengen tahu apa namanya alamat dari misalkan 123 XYZ itu mana, itu kan bisa nyari dengan cari di kontaknya gitu ya. Lalu kalau pengen tahu dia punya album apa kan juga bisa juga tadi gitu ya. Yang bawah di sini itu ya berarti kita tinggal membaca di key album sini. Albumnya ada berapa? Nanti bisa kita hitung. Kayak gitu ya. Nanti bisa dicoba nyari di Wetri School tadi. Dipraktekin. Jadi intinya tadi membuat struktur yang bisa untuk join gitu ya. Lalu kalau kita berbicara query itu ada beberapa ini ya istilah tadi ya. Tadi udah ya. Kalau database kan sama. Tabel itu namanya collection, index sama. Row di MySQL itu namanya adalah dokumen. Column di sini namanya field gitu ya. Nah, join kalau di Mongo itu namanya embed gitu ya. Menggunakan DB referensi. Nah, mungkin kayak gini nanti kalau teman-teman nanti mau query lanjutan, itu kan nanti bisa menggunakan kayak misalkan join, bisa menggunakan yang namanya lookup. Lalu kalau mau melakukan sum, bisa menggunakan $sum, limit menggunakan limit gitu ya, order menggunakan sort gitu ya, select menggunakan project. Jadi memang istilahnya kita harus ngikut dari yang udah disediakan oleh Mongo gitu ya. Mungkin tak spill aja ya. Jadi kalau nanti teman-teman nanti mau query itu di sini gitu ya. Nah, tinggal nanti kita tadi di lapor ya. Nah, ini kita masukkan di sini gitu ya. Sesuai dengan enggak kelihatan ya? Enggak. Ya, saya spill dulu untuk yang di MongoDB-nya. Kelihatan ya. Jadi nanti tinggal dilakukan di sini gitu ya. Filter query-nya nanti seperti apa. Sorry, di agregat sini maksud saya. Nanti kan bisa diatur gitu ya. Nah, nanti bisa diatur di sini gitu ya. Untuk agregat. Nanti untuk indeks yang tadi saya ngomong ini bisa diganti sendiri itu bisa. Begitu ya. Validasi kalau mau kita validasi bisa. Nah, di teman-teman di sini punya banyak ruang eksplorasi gitu ya. Ada index, validation, aggregation, sama query gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa diekspor sendirilah. Untuk yang kali ini mungkin kita sementara terbatas di situ dulu ya. Goalnya memang teman-teman agar tahu bahwa ada database NoSQL dan tahu bagaimana MongoDB itu bekerja.
Nanti selanjutnya nanti kalau pengen mendalami nanti bisa Jabri gitu ya. Jabri saya juga boleh sih, atau mungkin melalui admin Sobat Ino. Mungkin itu tambahan dari saya Mas Fasul gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau dari saya sudah habis materinya. Itu aja. Silakan kalau mau ada pertanyaan lagi. Monggo teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa bertanya secara langsung atau bisa juga di chat ya. Sambil mungkin nunggu ngisi presensi dulu, saya akan share linknya. Wah, seger banget ya Mas Miftah ini. Monggo Mas. Monggo, monggo. Oke, Gimana jadi teman-teman? Ada pertanyaan? mungkin pesan ya dari apa ya panitia kemarin Vesma gitu ya. Jadi kan memang ini bekerja sama dengan Amikom Solo ya. Jadi kan memang kebanyakan di sini adalah mahasiswa Amikom Solo. Ya harapannya mungkin dari materi yang disampaikan secara seri ini bisa menjadi tambahan insight buat teman-teman sih. Biar istilahnya punya semangat lah ya. Saya lihat dari teman-teman kan istilahnya mau hadir di sini itu udah luar biasa gitu ya. Harapannya nanti masih bisa berlanjut untuk seri selanjutnya. Masih ada 2 lagi sih yang membuat API dari Mongo sama lanjutannya adalah API tadi dicoba diterapin di React Native. Jadi mungkin semoga harapannya ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang di Amikom Solo gitu ya. Nanti kan mungkin materinya ada yang terkait ya kayak ini database gitu ya. Terus nanti Laravel itu pemrograman web, terus yang dari sisi React Native itu pemrograman mobile. Jadi harapannya nanti teman-teman di sini tetap lanjut gitu ya. Dan sepertinya kan mungkin ini belum belum maksimal ya dari yang kemarin dapat voucher gitu. Mungkin bisa diajak teman satu timnya nggak apa-apa gitu ya. Yang hari ini masuk besok dijawil. Mungkin untuk yang besok tanggal berapa Mas Faslul? Saya lupa. Untuk acara yang 2 seri Tanggal selanjutnya. 18. Tanggal 18 Eh, itu ada sesi pagi dan sesi siang. Oke, siap, siap. Jadi ada 2 Ya, sesi ya. 2 sesi sebelum zuhur Ya, dan setelah zuhur. oke. Harapannya teman-teman bisa tadi ya ikut ya. Kalau memang tidak bisa ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti insya Allah nanti kita ada rekaman nih Mas. Tapi kita nggak jamin cepet gitu ya. Yang pasti teman-teman yang hadir di sini ya langsung dapat live-nya gitu ya. Maksudnya kalau mau bertanya atau mungkin misalkan sambil praktek kan berarti merasakan yang saya rasakan tuh ya. Misalkan error ya rasain error gitu ya. Kayak gitu. Oke, gimana teman-teman, ada pertanyaan atau tidak? Oh, ya, nanti kita foto bareng juga ya. Oh, ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Baik, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan ya, maka kita sudah sampai pada akhir acara. Terima kasih Mas Miftah atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Terima kasih. Silahkan bagi yang berkenan mohon untuk mengaktifkan kamera. Ayo kita aktifkan kamera.
Sudah pada sarapan belum ya ini ya? Saya belum, Mas. Gak apa-apa, nanti yang penting udah kelar gitu ya. Habis ini saya makan banyak. Wah, kita makan geprek. Mantap. Oke, siapa lagi ini yang mau makan? Ayo, ayo, ayo. Cowok-cowok semua ini. Oke, mungkin langsung saja saya kasih apa-apa ya. Saya nggak pakai filter. Bentar. Loh! Oke, siap. Kita mulai foto bersama ya. Sebenarnya nggak pas. Oke, 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh jempolnya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua. Informasi juga ya, untuk Sabtu depan kita masih ada pelatihan Laravel dan React Native. Untuk yang belum daftar, silahkan langsung daftar. Boleh aja anggota timnya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu Sabtu depan. Kalau begitu saya pamit. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, makasih semua teman-teman.